Ya, agenda hari ini adalah melakukan review setengah materi ke depan. Jadi bab 6 sampai bab 10. Tapi mungkin nggak bisa semua. Nah, sebelum ke sana, saya ingin membahas beberapa hal dulu. Nah, yang pertama ini tentang DFD. Jadi masih terkait dengan tugas tugas yang ada di LMS ini. Saya lupa itu tugas kelompok atau tugas personal. Sepertinya tugas personal. Jadi di tugas itu ada beberapa soal A, B, C, D, E gitu ya. Dan di tiap soal itu isinya pertanyaan cerita. Jadi ada ceritanya. Kemudian dari cerita tersebut itu Anda diminta untuk menggambarkan DFD level 0-nya. Nah, lalu ada teman Anda yang WA ke saya bertanya. Jadi ternyata di satu nomor, di satu sub soal tadi itu narasinya berbentuk apa? Decision gitu. Jadi ada if else-nya. Kalau ceritanya sih tentang bisnis video game gitu ya. Jadi customer main, login, kemudian bermain video game. Lalu kemudian ada percabangan. Nah, decision di situ. Antara lanjut atau keluar. Nah, ini mirip-mirip kalau kita main video game di time zone. Di mall-mall gitu ya. Kita bermain, kita masukin koin, kita main, kemudian setelah waktunya habis, jadi ada timernya atau counternya. Setelah waktunya habis, itu di layar akan muncul pertanyaan lagi, insert coin gitu. Nah, ini kemudian ini decision juga. Kalau Anda masih punya koin ya masukin koin lagi. Atau sekarang pakai kartu ya. Koin itu aku zaman saya masih kecil pakai koin. Nah, koin Sega istilahnya. Nah, kalau kita punya koin, masih punya koin, masukin lagi, main lagi, continue. Tapi kalau sudah habis ya artinya kita harus beli koin lagi atau pulang. Karena uangnya sudah habis misalnya. Nah, decision ini gimana gambarnya di DFD gitu, tanya kawan Anda nih. Ya, saya bilang decision gambarnya bukan di DFD. Decision digambar di mana? Di flowchart. Nah, di DFD ini yang kita gambar itu sebenarnya high levelnya, baik itu prosesnya maupun kondisinya. Nah, itu saja yang kita fokuskan, gitu. Yang kita jadikan fokus. Nah, lalu menggambar DFD-nya bagaimana? Nah, kita gambar seperti yang di sini. Nah, yang saya select ini, yang saya pilih ini. Nah, itu. Kita gambar dulu. Proses pertamanya adalah login. Customer login, ya kan. Kedua, play game, main game. Nah, setelah counternya habis, nah counter itu bisa kita simpan sebagai satu variabel di sini.
Nah, ini. Nah, kita bisa set seperti ini. Ini counter. Dia cek counter terus. Selama dia play game, dia cek counter terus. Begitu counternya habis, nah dia bisa memutuskan untuk ke continue atau ke quit gitu. Nah, counternya kita taruh sini aja. Karena apa? Karena si continue ini juga mengupdate counternya. Jadi 0. Counternya di atau mungkin kalau dia counternya turun. Jadi counter itu kan ada ngitung turun atau ngitung naik. Ngitung mundur atau ngitung maju. Nah, ini ya terserah mau ngitung mundur atau ngitung maju. Yang pasti proses continue ini dia ngeset counternya supaya balik lagi ke nilai awal gitu. Nah, lalu setelah ngeset counternya ke nilai awal, dia main lagi. Nah, bisa juga dari play game ini pindah ke proses quit, keluar dari gamenya. Nah, untuk di FD penggambarannya ya cukup seperti ini saja. Jadi Anda tidak perlu pusing bagaimana mencerminkan decision-nya gitu. Nggak perlu. Gambar saja hasil ini kondisi akhirnya. Continue, quit. Nah, dari play game tarik panah ke masing-masing kondisi tadi. Gitu. Nah, itu yang betul. Nah, saya contohkan juga yang salah, itu seperti yang di sebelah kanan. Yang ini. Nah, ini adalah contoh salah. Dari play game, harusnya langsung tarik panah ke continue sama quit, malah ditambahin bentuk layang-layang atau diamond atau berlian. Nah, berliannya dikasih keterangan continue. Nah, kalau yes kemana, no kemana. Ini kan flowchart. Ini komponen flowchart, bukan komponen DFD. Nah, hati-hati. Jangan tumpang tindih. Jangan mencampur aduk. Diagramnya nggak boleh diagram gaduh-gaduh. Ada sayur, ada tempe, tahu, tauge, telur, dan sebagainya. Jangan. DFD, ketika menggambar DFD, gunakanlah kaidah-kaidah DFD. Menggambar flowchart, gunakan kaidah-kaidah flowchart. Nah, jangan sampai tercampur. Nah, itu pesan saya untuk problem yang pertama ini ya. Nah, ini saya rasa harus di-share supaya semua tahu. Oke, nah kemudian hal yang kedua yang ingin saya share di sini adalah KPI, pembuatan KPI. Nah, ini yang mungkin apa ya? Ya, penting untuk dipelajari. Tapi di lecture notes belum ada, belum termuat. Nah, ada langkah-langkahnya gitu ya untuk pembuatan KPI ini. Yang pasti sebelum membuat KPI itu biasanya akan lebih mudah jika kita sudah mempunyai peta prosesnya, proses map-nya. Nah, proses map-nya ini dalam bentuk apa? Formatnya. Diagram flowchart biasanya. Atau diagram itu bisnis proses diagram. Flowchart yang sangat sederhana. Ya seperti yang digambar ini. Cuman pakai 4 elemen saja. Kotak, panah, decision, nah, sama start dan end. Kapsul. Nah,
Itu saja. Dengan adanya, karena apa? Karena flowchart dan BPD, Business Process Diagram itu bisa memetakan tahapan-tahapannya step by step-nya dengan detail. Nah, kalau kita punya step-stepnya dengan detail, kita enak melakukan identifikasi dari aktivitas yang mau diukur. Nah, karena tahapan dari pembuatan KPI ini ada 4 ini. Pertama, identifikasi proses yang bisa diukur atau yang mau kita ukur. Nah, ini saya kasih contoh di sini, bikin contoh. Ya, ini contoh asal saja. Ini kasusnya adalah warung kopi. Nah, ini dari awal customer order, customer pesan, melakukan pemesanan, kemudian step, lalu pembuatan kopi. Nah, kopi selesai dibuat, ada pertanyaan, ini bawa pulang atau enggak? Atau makan sini? Nah, take away. Nah, jika yes, maka dilakukan packaging. Dibungkus. Dibungkus ya. Nah, kalau dia tidak take away, langsung sajikan, deliver ke customer yang sudah menunggu di kursinya, misalnya. Nah, ini snapshot aja dari contoh proses keseluruhannya. Kita hanya membahas bagian saja di sini. Nah, dari sini, potongan proses ini misalnya kita disuruh bikin KPI dari warung kopi tadi. Kita identifikasi nih, sampai ke proses pembuatan kopi. Kita tanya, bisa diukur nggak nih proses pembuatan kopi? Nah, pelakunya siapa sih? Pembuatan kopi ini, yang bikin kopi siapa? Baristanya tentu saja. Oke, ini berarti untuk mengukur kerja si barista dalam meracik kopinya. Gitu. Nah, apa saja yang bisa diukur? Oh, tadi pertanyaannya bisa nggak diukur? Pertanyaan pertama. Bisa. Oke, apa saja? Nah, yang pertama kecepatan. Kecepatan pembuatan kopi. Nah, baristanya bisa membuat cappuccino misalnya. Seberapa cepat? Nah, dalam waktu berapa lama? Nah, ada lagi nggak yang bisa diukur? Ada, penyelesaian pesanan misalnya. Ada berapa jumlah pesanan yang bisa diselesaikan oleh si barista dalam 1 jam. Nah, ini juga ukuran gitu kan. Ukuran bisa dipakai untuk mengukur kinerja. Gitu. Nah, jadi dalam satu tahapan proses yang kita justifikasi, yang kita tentukan bahwa itu bisa diukur, itu ukurannya bisa lebih dari 1. Cuman 1 boleh, lebih dari 1 juga nggak apa-apa. Gitu. Lebih bagus lagi. Nah, kalau memang nggak bisa diukur, nggak ada yang bisa diukur, ya sudah tinggalkan saja, cari tahapan proses lain yang bisa diukur. Gitu. Jadi nggak usah berpusing-pusing, nggak usah mengada-ada gitu ya. Langsung lewati, skip. Oh, ini nggak bisa diukur nih, skip. Gitu. Bukan untuk apa? Bukan untuk pengukuran KPI ini. Ya, skip ke proses yang lain. Gitu. Nah, dari contoh tadi pembuatan kopi, kita sampai ke pertanyaan kedua, apa yang mau diukur dan satuan pengukurannya. Nah, ini jawabannya adalah kecepatan. Satuan pengukurannya apa? Menit. Kita tentukan situ. Penyelesaian pesanan, satuan ukurannya apa? Jumlah atau N per jam. Nah, itu satuan ukuran. Nah, penentuan satuan ukuran ini itu harus make sense, harus logis ya.
Jangan aneh-aneh juga. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga. Nah, misalnya ini kecepatan si barista membuat kopi, kecepatan seorang barista dalam membuat kopi, diukur dengan satuan hari. Make sense nggak? Enggak. Satu hari itu sudah lama sekali. Kalau kita pakai untuk ngukur kopi, ngukur pembuatan kopi, ya. Pembuatan minuman kopi ya, itu lama sekali. Nah, tapi kalau Anda yang jadi petani kopi, nah mengukur apa panenan gitu ya, dari panen ke panen gitu, itu hari mungkin masih terlalu kecil, hitungannya bulan, itu dari panen satu ke panen berikutnya berapa bulan. KPI-nya sudah satuan ukurannya yang diukur sama mungkin ya, kecepatan, tapi satuan ukurannya beda. Nah, jadi untuk satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain ini satuan ukurannya bisa beda, meskipun yang diukur sama, kecepatan atau hal yang lainnya. Nah, misal pembuatan kopi tadi diukur pakai ukuran mili detik. Make sense nggak? Nggak make sense juga. Mili detik itu untuk mengukur hal-hal yang punya kecepatan sangat tinggi. Gitu. Ya kalau dipaksain pakai mili detik memang bisa, tapi angkanya nanti besar sekali. Bisa puluhan ribu atau ratusan ribu mili detik gitu. Nah, jadi tentukan satuan yang pas gitu ya. Nah, yang pas di sini adalah hitungannya itu dalam menit untuk kecepatan pembuatan kopi, minuman kopi. Nah, kemudian untuk penyelesaian pesanan, ini N per jam kita tentukan, bukan N per hari. Karena kalau per hari kelamaan juga gitu. Nah, sebenarnya jam ini juga kelamaan, tapi itu satuan waktu yang cukup bulat gitu ya. Daripada kita memakai per 30 menit atau per 10 menit. Nah, ini kan agak ganjil gitu. Yang mending dibulatkan per jam saja gitu. Kalau diukur pakai per detik bisa juga nggak? Ya mungkin bisa. Tapi dalam satu detik itu nanti N-nya itu akan jadi pecahan 0,000 berapa gitu. Nggak enak dibacanya. Nah, yang enak itu kan kalau angkanya tuh bulat gitu. 19 cangkir per jam, 20 cangkir per jam. Nah, oke. Nah, langkah ketiga, tentukan ambang batasnya. Nah, untuk kecepatan, ambang batas yang wajar itu di mana? Untuk proses yang mau Anda ukur. Untuk penyelesaian pesanan, ini ambang batas wajarnya di mana? Nah, penentuan ambang batas wajar ini bagaimana? Ini harus berbasiskan data. Jadi harus ada datanya. Mau nggak mau ya harus survei. Pengamatan dan survei. Jadi diambil sampling data.
Nah, misalnya baristanya itu diukur waktu selama seminggu misalnya, tiap hari diukur kecepatannya. Diambil misalnya dalam sehari itu 20 kali pengambilan data. Jadi ada 20 pesanan diukur penyelesaian dia. Berapa menit. Nah, mulai didapat angka-angka dari survei tersebut. Nah, dari pengambilan sampel data tadi, didapatlah angka-angka. Nah, angkanya mungkin bervariasi ya. Gitu. Nah, kita bisa mengambil rata-ratanya. Misalnya setelah dirata-rata, ternyata 3 menghasilkan angka 3,2 menit. Nah, ini kita bisa pakai sebagai acuan ambang batas wajar. Lalu untuk penyelesaian pesanan misalnya setelah disampling selama 5 hari, nah dapatlah angka 19 cup per jam rata-rata. Nah, kita set itu sebagai ambang batas. Artinya apa sih dengan adanya ambang batas ini? Artinya kita punya acuan. Kapan performa itu jelek, kapan performa itu bagus. Nah, performa dibilang bagus jika berada di atas ambang batas. Performa jelek jika ada di bawah ambang batas. Nah, itu standarnya. Nah, kemudian setelah itu tambahkan kolom actual value. Ini berguna untuk ketika melakukan pengukuran. Saat performance appraisal misalnya. Performance appraisal itu kan penilaian kinerja. Nah, ini seringkali biasanya ya, itu akhir tahun. Nah, mendekati bonusan misalnya. Nah, ini sudah mau bonusan nih. Akhir tahun bonus keluar misalnya. Atau April nanti, biasanya bulan April bonus keluar. Tapi kinerjanya udah diukur bulan Desember. Kinerja setahun. Nah, kolom actual value ini itu untuk menuliskan nilai yang didapat saat performance appraisal tadi, saat melakukan pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini sendiri sebetulnya kapan dilakukan itu sebetulnya tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Ada yang tahunan karena dikaitkan dengan bonus, ya kan? Ada yang per kuartal misalnya, ada yang per hari, bukan per hari ya, tapi per bulan. Nah, dikaitkan dengan gaji misalnya. Ya, tapi ini agak jarang. Jadi kalau performanya bagus, bisa melebihi dari gajinya, dari standar gajinya. Kalau performanya jelek, bisa kurang dari angka standar gajinya. Rasanya sih jarang-jarang menemui hal seperti itu. Tapi kalau komisi, nah ini bisa jadi banyak yang menerapkan. Jadi kinerjanya bagus atau enggak dikaitkan dengan komisinya. Makin bagus kinerjanya, komisi makin besar. Ada juga yang menerapkan harian, misalnya. Komisi hariannya dihitung berdasarkan kinerjanya hari itu. Berapa banyak dia, misalnya buruh pabrik rokok misalnya. Nah, itu dihitung harian. Dalam sehari itu dia sudah melinting
berapa ribu rokok misalnya. Itu akan menentukan komisi dia hari itu. Langsung bisa diambil cash. Misalnya ya, gitu. Nah, oke. Nah, ketika setelah performance appraisal, ini biasanya ketahuan mana yang kinerjanya baik, mana yang kinerjanya kurang baik. Nah, ini saya sharing sedikit terkait dengan manajemen ya. Manajemen di bisnis. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang manajer setelah penilaian KPI? Nah, selalu lakukan review pada hasil penilaian. Ketika ada yang KPI-nya kurang, nah Anda harus cari root cause-nya. Akar penyebabnya apa? Akar masalahnya apa? Nah, itu. Lalu setelah itu di follow up gitu. Karena kinerja orang itu naik turun banyak faktor yang mempengaruhinya. Bisa faktor psikologis, bisa faktor lain-lain ya. Bisa juga mungkin dia kurang informasi, ada informasi yang kurang, ada pengetahuan yang kurang, ada skill yang belum dia kuasai. Nah, itu bisa juga membuat kinerjanya itu di bawah standar. Nah, kalau sudah ketahuan penyebabnya apa, Anda sebagai manajer harus memfollow up, melakukan follow up. Supaya apa? Supaya kinerjanya bisa naik. Jadi tugasnya manajer itu memfasilitasi itu, menciptakan suasana yang kondusif bagi anggota tim untuk bekerja secara maksimal. Nah, karena kinerja tim itu merupakan tanggung jawab seorang manajer. Dan kinerja tim landasannya ya kinerja masing-masing orang, kinerja anggota-anggotanya. Kalau semua anggotanya kinerjanya bagus, ada di atas standar, otomatis kinerja tim akan naik juga, akan di atas standar juga. Gitu. Dan itu akan terus ke atas, kinerja tim akan menjadi dasar dari kinerja departemen akan menjadi dasar dari kinerja divisi sampai akhirnya kinerja perusahaan. Gitu. Makanya dari bawahnya dulu itu sudah harus istilahnya di tweak itu di di enhance gitu ya, di bahasa Indonesianya susah. Diperbaiki. Nah, di-upgrade. Nah, diurusin lah istilahnya. Jadi sebagai manajer itu jangan pasif, jangan diam-diam saja. Oh, kinerjanya sekian. Oh ya sudah, berarti bonusmu rendah, bonusmu kecil. Enggak gitu. Anda harus proaktif. Karena itu merupakan problem bisnis gitu. Kinerja tim, kinerja seseorang turun. Ini ada apa? Nah, cari tahu penyebabnya apa, lalu follow up. Kalau misal dia, oh ternyata ada proses yang dia nggak kuasain, dia skillnya kurang, ya kirim training. Atau minta temennya yang punya kinerja tinggi untuk membimbing dia, gitu. Ini tolong dibimbing, gitu. Saya ingin ininya naik, skillnya naik. Kasih tugas itu aja.
Gitu. Nah, itu untuk yang kinerjanya kurang. Untuk kinerjanya tinggi, ini juga Anda harus lakukan review. Anda harus cari tahu kenapa dia bisa begitu tinggi. Apa yang jadi rahasia kesuksesannya. Nah, ini harus Anda cari tahu juga. Jadi jangan pasif juga. Jangan cuman kasih pujian terus sudah. Nah, enggak harus di follow up itu. Kita harus cari tahu. Kamu kok bisa ya diajak ngobrol aja di warung kopi terdekat gitu kan. Ajak ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol santai, ditanya, ini hebat sekali. Kemarin apa KPI-nya tinggi. Uh, ininya apa itu? Kunci-kunci rahasianya itu, rahasia suksesnya. Nah, biasanya orang kalau kalau dipuji-puji, habis itu ditanya dia, eh, dia nyeritainnya semua diceritain dengan bangga. Ya memang itu yang kita inginkan gitu karena kita ingin menggali informasi ya. Nah, nah setelah itu eh, tunjuk si anggota tim Anda tadi yang kinerjanya melebihi melebihi standar tadi untuk melakukan sharing knowledge. Nah, ini terkait dengan ilmu knowledge management. Tunjuk dia untuk sharing knowledge di satu sesi gitu ya. Sesi meeting atau sesi informal. Sharing knowledge ke kawan-kawannya yang lain. Supaya apa? Supaya kawan-kawannya yang lain ikut belajar. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya belum punya skill menjadi punya skill. Gitu. Tujuannya apa? Supaya semua ini kinerjanya naik semua. Karena begitu semuanya naik, kinerja tim juga otomatis akan terangkat naik. Nah, itu tujuan Anda jadi manajer gitu. Mengelola. Nah, mengelola dengan baik dan benar. Oke. Nah, ini tips dari saya. Kalau satu kali nanti Anda duduk di kursi manajer gitu ya, atau bahkan pimpinan perusahaan, C-level, CEO, CTO. Nah, itu yang jadi tugas Anda. Oke, itu terkait KPI ya. Nah, nanti KPI ini kalau kalau misal Anda serius membuatnya, ini daftarnya bisa panjang. Setiap proses ini pembuatan kopi tadi dapat dua hal yang bisa diukur. Nanti packaging juga bisa satu, dua, atau tiga. Oke, ini materi week 5. Jadi week 5, 6, 7, 8, 9 itu sebetulnya satu paket. Satu paket yaitu ceritanya itu siklus sistem informasi akunting, SIA. Nah, siklus SIA ini sebenarnya menceritakan inti proses yang terjadi di semua bisnis. Baik itu yang skala mikro, UMKM, sampai ke yang enterprise. Jadi proses ini, nah ini peta gambaran besarnya ini dari siklus SIA. Dan ini terjadi di semua bisnis, apapun skalanya. Nah, bedanya itu biasanya prosesnya dilakukan secara tradisional atau sudah maju, sudah tersistemisasi. Nah,
pabrik motor Honda misalnya, Astra Honda Motor. Siklus ini ada nggak? Ada. Dilakukan, ya, dengan sangat kompleks. GL-nya misalnya ini ada GL and reporting system. Ini sudah pakai database misalnya. Database-nya sudah pakai Oracle. Lalu semua tersistemisasi. Proses revenue cycle dipantau lewat mobile app misalnya. Jadi sales-salesnya itu tinggal download app-nya. Nanti kalau ada prospek dicatat, ada transaksi penjualan juga dicatat situ. Jadi kinerja salesnya terpantau. Nah, mobile app-nya juga kirim data ke GLN reporting system, semuanya sudah otomatis. Nah, itu di Astra Honda Motor misalnya, yang sudah skalanya enterprise. Di UMKM, nah, Koperasi Tani Maju Jaya misalnya, UMKM nih di tingkat desa misalnya, atau kecamatan. Nah, ini dilakukan mungkin. Tapi tools-nya yang beda. Masih pakai Excel, sudah pakai komputer. Tapi mencatat datanya ini masih di Excel, misalnya. Nah, GL-nya juga di Excel. Nah, di toko kelontong atau warung angkringan misalnya, angkringan Mas Bejo, ini terjadi juga. Tapi prosesnya masih manual. Nah, tradisional sekali. GL-nya di mana? Di buku catatannya Mas Bejo. Dia punya satu buku, semua transaksi catat situ. Si A beli apa, ini yang laris apa saja, yang terjual hari ini, gitu. Sate, sate puyuh sekian. Nah, dia rekap semua di situ. Belanja, belanja apa saja hari ini. Nah, ngitung profitnya gimana dari total belanja dan total penjualan. Total penjualan dikurangi belanja. Nah, selisihnya yaitu profitnya. Gitu. Nah, masih manual. Expenditure cycle-nya terjadi nggak di warung angkringan Mas Bejo tadi? Ketika Mas Bejo dan istrinya gitu ya, atau apa asistennya pergi ke pasar membeli bahan-bahan untuk eh, masak, memasak bahan di warungnya tadi. Ya, pengen bikin nasi bandeng, nasi ikan peda, nasi oseng-oseng, sate puyuh tadi, mendoan, dan gorengan-gorengan lainnya. Nah, ini kan perlu bahan. Tempenya, bawangnya, bandengnya, pedanya, berasnya. Nah, ini beli di vendor. Vendornya di mana? Di pasar. Nah, terjadi apa? Siklus expenditure. Membeli bahan baku, raw material. Mas Bejo bayar ke si ibu penjual di pasar tadi, dapatlah dia beras 10 kilo misalnya. Nah, untuk jualan hari ini. Nah, raw materialnya dapat lalu masukkan production cycle. Nah, ini jadi siklus ini terjadi di semua skala bisnis ya. Gitu. Yang membedakan itu hanya kompleksitasnya dan toolsnya. Toolsnya masih primitif atau sudah maju. Nah, kompleksitasnya masih sangat tradisional, manual, atau sudah kompleks sekali melibatkan teknologi yang canggih-canggih.
Nah, lalu ini kisahnya gimana, ceritanya gimana? Nah, kita ikuti kisah dari warung angkringan Mas Bejo tadi. Expenditure cycle tadi kan sudah terjadinya di mana? Di pasar. Ketika Mas Bejo transaksi membeli bahan-bahan baku untuk masak. Gitu. Beras, tempe, dan sebagainya. Nah, setelah selesai belanja, bahan-bahan tadi bawa pulang, bawa ke dapur. Nah, di sana sudah ada tukang masaknya. Mas Bejo ini merekrut seorang chef. Nah, ini labornya yang si chef itu tadi. Raw materialnya sudah didapat dari pasar. Nah, ada chef, ada bahan baku untuk masakan. Nah, proses produksi bisa berjalan untuk membuat bahan jadi. Bahan jadinya apa ya? Masakan-masakan yang siap saji. Mendoannya sudah selesai digoreng, tahu gorengnya, tahu isinya udah selesai digoreng, cabai-cabainya, nasi-nasinya sudah dibungkusin. Nah, itu semua produk jadi semua, siap jual. Nah, ketika proses memasaknya sudah selesai, semua produk sudah di-packing, lalu dipajang di gerobaknya Mas Bejo di depan rumahnya. Nah, dipajang semua di situ lengkap dengan tehnya, wedang jahenya, kompornya mulai dinyalakan, ini jam 5 sore. Nah, mulailah revenue cycle terjadi. Nah, warungnya dibuka. Warung buka, mulailah berdatangan mahasiswa BINUS nih, yang kuliah sore, ya kan. Cari makan, lapar, mampir ke warung Mas Bejo ini, mulai memesan, ngambil, nggak perlu mesen ya, ngambil, paling ya mesen minuman, teh jahe, mungkin ada coklat, ya kan, susu coklat, susu jahe, dan sebagainya. Nah, ngambil-ngambil makanan, nasi, dan yang lain-lain. Artinya apa? Si customer, para mahasiswa BINUS tadi makan itu dapat barangnya, dapat makanannya. Setelah itu mereka membayar. Nah, Mas Bejo dapat uang. Itulah proses transaksi, proses penjualan, proses trading, proses tukar-menukar. Ada yang dipertukarkan. Nah, dapat duit dari penjualan makanan tadi, Mas Bejo kasih ke istrinya, kepala Departemen Finance. Nah, kepala Divisi Finance and Accounting. Dikasih. Istrinya yang ngatur uang keluar masuk. Uang masuk sekian. Ya. Nah, besoknya siklus ini muter lagi. Karena besok pagi-paginya itu si Mas Bejo harus belanja kan. Dia minta istrinya uang lagi. Minta uang sekian buat belanja. Pergi ke pasar, itu seterusnya. Nah, mungkin nanti satu kali warung angkringannya tambah besar, tambah laris gitu ya. Karena murah meriah dan enak. Mahasiswa BINUS makin banyak berdatangan ke situ ya. Mas Bejo ini mungkin membutuhkan karyawan baru. Nah, dia minta budget ke istrinya. Tolong dialokasikan dong budget untuk customer service tambahan atau chef tambahan untuk memperbesar kapasitas produksi misalnya. Nah, rekrut chef kedua supaya bisa masak 2 kali lipat lebih banyak. Gitu. Nah, itu terjadi, perekrutannya terjadi di HR cycle. Penggajiannya juga di sini. Gitu. Get labornya dilempar ke production cycle untuk membantu siklus produksi di sini.
Nah, siklus ini berjalan terus berputar terus. Sampai kapan? Sampai bisnisnya tutup, bisnisnya selesai. Nah, ini contohnya Pizza Hut. Pizza Hut di Amerika. Pizza Hut Amerika itu sudah beberapa puluh tahun ya. Kalau nggak salah 35 tahun mungkin. Siklus itu sudah berjalan sekian puluh tahun di sana. Nah, sampai satu kali dinyatakan pilot, bangkrut, kemudian tutup. Nah, siklus ini ikut berhenti tentunya. Ketika perusahaan berhenti, siklusnya berhenti. Nah, hal berikutnya yang perlu dicermati juga, ini ada panah. Dari expenditure cycle mengarah ke revenue cycle. Nah, ini kok ada ya yang langsung begini. Production cycle-nya di bypass. Ada. Ini memang untuk mengakomodir bisnis-bisnis yang tidak memiliki production cycle. Jadi Anda beli, langsung Anda jual. Beli di sana, jual di sini. Beli di sini, jual di sana. Nah, ini tipikal pedagang. Ya kan? Ngambil beras dari petani, dijual ke pasar. Nah, iya kan? Itu satu contoh. Contoh kedua, maklar. Maklar mobil. Dengar ada orang mau jual mobil, nah dia main ke ke beberapa tempat, dapatlah ada orang lain yang mau beli mobil, akhirnya dipertemukan, dapat komisi. Dia nggak perlu repot-repot punya pabrik mobil atau bikin mobil, nggak perlu. Dia cukup menghubungkan. Jasanya itu cuman menghubungkan antara customer dengan antara produsen dengan konsumen. Nah, broker properti sama juga. Nawar-nawarin rumah yang mau dijual gitu kan. Nah, jadi perantara, dapat komisi. Nah, begitu juga dropshipper. Membantu menjualkan barang orang lain. Jadi tugasnya cuman ya nyari pembeli. Begitu ada pembeli, langsung ordernya langsung di forward ke penjualnya, nanti penjual langsung kirim ke si pembeli. Nah, begitu. Nah, semua siklus di sini ini mengirimkan data ke GL and reporting system untuk dicatat. Dicatat secara akunting. Jadi semua aktivitas di sistem informasi akunting itu ada terkait dengan akun-akunnya sendiri-sendiri gitu. Didebit dari akun mana, dikredit ke akun mana. Nah, itu biasanya ada secara mendetail. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu. Itu ada di mata kuliah SIA, Sistem Informasi Akunting, yang akan membahas jauh lebih detail lagi. Nah, kemudian untuk setiap siklus, ekspektasi yang saya harapkan itu yang pertama hafalkan DFD-nya. Nah, untuk menghafalkan DFD ini, hafal itu artinya Anda bisa menggambar ulang dan menceritakan ulang. Nah, untuk menceritakan ulang dan menggambar ulang tadi tentu saja harus paham. Nah, caranya paham itu bagaimana? Buka DFD dan buka lecture notes. Di lecture notes itu ada narasinya, ada ceritanya. Baca ceritanya sambil lihat diagram DFD-nya. Jadi Anda bisa menelusuri prosesnya ini habis
Ini ke sini, habis ini ke sini. Inputnya apa, outputnya apa, kelihatan jelas. Nah, di narasi itu juga sudah lengkap aktor-aktornya siapa saja, departemen-departemen yang terlibat, semuanya sudah ada lengkap. Nah, itu yang pertama, ekspektasinya. Kemudian yang kedua, identifikasi input-output dan aktornya untuk setiap ini ya, setiap bulatan ini, setiap proses ini. Sales order entry, shipping, billing, cash collection. Nah, lalu yang ketiga, terkait dengan risiko. Untuk setiap proses ini, Anda harus bisa mengidentifikasi risikonya apa, bisa lebih dari satu ya. Nah, kemudian mitigasinya apa, kontingensinya apa. Itu. Lalu berikutnya terkait dengan KPI. Nah, apa saja sih yang bisa diukur di sales order entry, di shipping, di billing, cash collection. Shipping ini misalnya waktu, lama waktu delivery. Nah, itu yang diukur, ukurannya apa, dan seterusnya. Billing mungkin juga kecepatan juga bisa. Nah, itu yang Anda identifikasi dan Anda tentukan, KPI. Nah, untuk semua siklus ekspektasinya sama. Dari bab 5 sampai bab 9. Ekspektasi saya sama. Nah, kemudian di bab 10 ini judulnya sistem development ya. Nah, intinya adalah setelah 9 bab kita mempelajari tentang dasar-dasar ya, dasar-dasar bisnis proses dan berbagai elemennya dari diagram, pengendalian, kemudian sampai ke siklus akunting. Nah, bab 10 ini membahas bagaimana realisasinya, implementasinya. Nah, dalam proyek yang bisnis prosesnya itu didukung oleh sistem informasi, jadi proyek software. Gitu. Nah, dalam proyek software ini ya ada metodologi, ada komponen-komponen lainnya seperti change request dan sebagainya. Ada hal-hal yang perlu dipelajari juga. Nah, sebetulnya banyak sekali yang perlu dipelajari ya. Karena di sini ini sudah menyangkut project management. Dan project management itu luas sekali. Knowledge areanya aja ada 13. Bagaimana mengelola eh, ruang lingkup pekerjaan, bagaimana mengelola budget, bagaimana mengelola human resource, mengelola waktu, mengelola stakeholder, mengelola risiko. Itu semua bagian dari manajemen proyek. Nah, kita membicarakannya di sini, di sistem development. Nah, beberapa poin yang cukup penting. Yang pertama tadi metodologi ya. Dalam setiap proyek software yang kita jalankan, nah pastikan memakai metodologi yang tepat. Metodologi di sini sekarang itu sudah terkutuk kedua kutub. Kalau nggak waterfall ya agile.
biasanya memakai salah satu. Nah, waterfall ini dia lebih lebih apa ya, langkah-langkahnya itu lebih pasti gitu ya, step-stepnya. Cuman dia mempunyai kelemahan. Jika ada perubahan-perubahan dalam sistem itu respon terhadap perubahan itu lebih lambat dibanding agile. Karena waterfall itu ya begitu udah jalan, udah di tengah, kalau ada perubahan ya harus istilahnya ada birokrasinya yang cukup panjang juga gitu. Nah, kalau agile dia karena dipecah-pecah menjadi satuan waktu yang kecil-kecil setiap 2 minggu, istilahnya sprint, satuan waktu delivery, nah, yang namanya sprint. Maka ketika ada perubahan, itu bisa langsung dibahas, dianalisa, dan bisa langsung dimasukkan ke sprint berikutnya. Nah, jadi bisa dengan mudah diatur ulang. Pengaturan pekerjaannya itu bisa dengan mudah di arrange lagi, diatur lagi. Nah, kalau waterfall lebih susah. Ketika perubahannya masuk di tengah, nah ini analisanya sama, melalui proses analisa, macam-macam. Nanti masih ada nego harga, nego skopnya, nego biaya, dan sebagainya. Nah, ini ketika mau mengerjakan juga masih harus mencari slot yang pas. Kadang-kadang dilemparnya ke belakang. Nanti saja, Pak, sesudah proyek ini selesai. Nah, atau sesudah UAT. Biasanya negonya seperti itu. Jadi dilemparnya ke ujung akhir satu fase. Fase-fasenya ini ya inisiasi, analisis and design, implementation atau coding, kemudian testing, lalu go live. Nah, itu waterfall. Nah, tapi waterfall ini ya kelebihannya dia lebih step-stepnya itu lebih pasti. Habis inisiasi ya analisis and design, kemudian setelah itu implementation, coding, lalu testing. Nah, biasanya lebih cocok untuk proyek-proyek yang tingkat kepastiannya itu tinggi. Itu. Tingkat kepastian yang tinggi itu yang pertama. Yang kedua, untuk proyek-proyek internal, jadi kalau perusahaan Anda membuat sendiri satu produk software, nah ini bagus. Itu. Sorry, salah. Yang bagus itu agile untuk proyek internal ya. Kebalik ya. Nah, waterfall ini proyek yang tingkat kepastiannya cukup tinggi. Nah, biasanya pakai waterfall. Kalau agile ini untuk proyek-proyek yang tingkat kepastiannya itu rendah. Jadi masih banyak yang abu-abu, tapi proyek harus segera dimulai. Nah, biasanya pakai agile. Dan tadi, untuk membangun produk internal, itu agile itu bolehlah diterapkan ya. Nah, untuk proyek eksternal, misalnya Anda vendor software, kemudian dapat proyek di klien misalnya, di satu bank. Ini kalau Anda pakai agile,
itu harus ada prasyarat-prasyarat yang mesti diketahui atau dilengkapi dulu. Contohnya yang paling gampang adalah si klien dan tim vendor ini sama-sama memiliki pemahaman tentang agile nggak? Gitu. Kalau salah satu saja tidak paham, mending jangan pakai agile. Ya, pakailah waterfall saja. Karena risikonya besar. Nah, begitu dua-duanya paham agile, nah pakai nggak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan tipe kontrak. Tipe kontrak yang disukai oleh klien-klien di Indonesia ini adalah fixed price. Fixed price ini artinya ya begitu angka sudah ditetapkan, ditaruh di kontrak dan kontrak ditandatangani, itu ya sudah tetap, sudah fix, nggak bisa berubah-berubah lagi. Meskipun ada banyak perubahan di dalamnya. Nah, ini kan artinya resikonya di mana? Di klien apa di vendor? Biaya proyeknya tetap nih. 5, ya katakanlah 50 juta misalnya. Bikin web 50 juta. Anda tanda tangan kontrak. Anda sebagai pembuat webnya tanda tangan kontrak. Oke Pak, kami setuju. Terus ternyata begitu proyek jalan ada banyak perubahan gitu. Yang mengerjakan siapa? Vendor. Nah, padahal bayarannya tetap, tapi skopnya membengkak. Pekerjaan tambah banyak, gitu kan. Nah, ini berarti kerugian ditanggung siapa? Si vendor. Artinya resikonya lebih banyak di vendor, gitu. Nah, ini adalah kontrak yang apa? Yang populer lah di Indonesia. Nah, tipe kontrak seperti ini itu cocoknya dengan waterfall. Kalau agile nggak cocok. Nah, karena kalau agile itu kan perubahan itu kan di embrace ya, dipeluk gitu. Mohon maaf sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, karena perubahan itu kan di embrace ya kalau di agile ini. Nah, ini gawat kalau tipe kontraknya fixed price. Perubahan diterima. Wah, itu effortnya meledak, tapi budgetnya tetap. Wah, rugi. Nah, ini chat apa ya? Oh, ada yang baru masuk, Mas Yusuf. Oke. Nah, eh, lalu pertanyaannya, terus tipe kontrak yang seperti apa, Pak? Yang cocok dengan agile ini, kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Kontrak yang gimana? Yang pas gitu dengan kondisi penerapan agile. Nah, agile itu tadi ya, dipecah-pecah menjadi satuan waktu delivery. Nah, biasanya 2 minggu. Jadi intinya adalah setiap 2 minggu itu Anda harus mendeliver sesuatu ke klien.
Nah, perlu dipahami di sini. Ini dari segi irama, ibaratnya irama musik, waterfall dan agile ini yang satu keroncong, ya kan, slow, yang satu ini heavy metal. Jadi kalau tim software Anda sudah terbiasa dengan yang keroncong, kalau langsung main heavy metal ya ambiar, berantakan gitu. Wah, itu keseret-seret biasanya gitu. Nah, tapi kalau yang dari heavy metal main keroncong biasanya lebih lebih apa namanya? Mudah penyesuaiannya. Tapi kalau sebaliknya ini yang berat. Biasanya kalau karena waterfall itu eh, jeda antar tiap fase ini kan lama-lama. Proses inisiasi, ini ketemu klien terus ya. Yang ketemu cuman BA sama PM-nya. Begitu kontrak tanda tangan, kemudian meeting apa? eh, Kick off, proyek kick off selesai. Setelah itu masuk analisa dan desain. Nah, ada workshop dengan klien selama 2 minggu. 2 minggu ini intensif ketemu klien terus. Nah, selesai workshop, nanti mungkin seminggu untuk finalisasi eh, spesifikasinya, spesifikasi atau dokumen requirement-nya. Setelah final tanda tangan, habis itu tidak pernah ketemu klien lagi. Sampai kapan? Bisa sampai 6 bulan. Karena apa? Coding. Nah, nggak ketemu klien lama, nanti setelah System and Integration Test, baru ketemu klien lagi, UAT, User Acceptance Test. Nah, begitu ketemu klien, ini problemnya waterfall nih. Begitu ketemu klien, training kan, sebelum UAT itu biasanya ada training dulu, habis itu ngetes. Kliennya sudah lupa, dulu minta apa? Dulu minta apa ya mas? Kayaknya dulu nggak kayak gini deh. Saya mintanya tuh seperti ini, sudah baru lagi. Yang ada di pikirannya tuh sudah baru lagi. Karena jeda waktunya terlalu panjang. 6 bulan nggak ketemu tuh, ya lupa dan kepikiran hal yang lebih baru lagi. Nah, ini gawat. Gitu. Gawatnya kalau dia minta minta hal yang eh, sebelumnya nggak ada gitu. Pas dianalisa ternyata kena kemana-mana. Harus merombak struktur program. Nah, ini sering sekali, ini masalah klasik. Nah, makanya di dua-duanya, baik di waterfall maupun agile, itu yang namanya perubahan itu harus dikelola, harus di-manage dengan baik. Nah, ada step-stepnya untuk dalam memanage perubahan tadi. Yang pasti semua perubahan itu harus dicatat secara detail di dalam dokumen change request. Baik itu perubahan berbayar maupun tidak berbayar. Perubahan tidak berbayar ada. Ada. Yang pertama perubahan waktu. Misal ada tiba-tiba eh, pihak klien menyetop proyeknya. Pak ini di stop dulu. Kami mau fokus ke proyek yang lebih urgent nih. Prioritasnya tiba-tiba naik karena didesak oleh Bank Indonesia misalnya. Bisa saja. Ya langsung stop gitu. Nah, ini kan ada perubahan waktu. Anda harus mengganti jadwal nih. Jadwal harus dirombak, ya kan? Nah, ini dicatat di dalam dokumen change request juga. Nah, jadi nanti kalau di audit tuh enak. Orang auditor bandingin schedule tanggal sekian dengan schedule awalnya. Loh, ini kok udah beda misalnya. Kok ada perbedaan buntutnya ini kok mundur lagi gitu. Oh iya itu anu
klien minta stop. Nah, biasanya Anda akan dikejar. Dasarnya apa? Evidence-nya ada nggak? Buktinya mana? Nah, orang auditor tuh nanya seperti itu biasanya. Minta bukti. Nah, kalau dokumen change request-nya ada, dan di situ ada tanda tangan klien, Anda santai saja. Nih buktinya, tinggal kirim ke email. Nah, auditornya manggut-manggut. Oke. Nah, tapi kalau nggak ada itu yang jadi soal. Biasanya di project itu kan, apalagi kalau PM-nya, nah PM ini kadang-kadang masih pakai style cowboy style gitu ya. Cowboy style itu ya cuman bekal rokok, bukan pistol ya, tapi rokok. Rokok dan kopi, rokok di kiri, kopi di kanan. Nah, sudah, mainnya informal-informal aja, berbekal 2 senjata itu. Nah, ngelobi sana sini dengan klien ya. Nah, lupa mencatat biasanya kalau yang cowboy style ini. Bahkan tidak ada dokumentasi sama sekali. Ini gawat. Kalau begitu ketemu auditor ya ancur-ancuran udah. Ini ditanya, ini dasarnya Anda mengubah schedule ini apa? Eh, requestnya klien, buktinya mana? Nggak ada. Itu gawat sekali. Gitu. Ya kalau proyek-proyek yang kecil-kecil sih masih oke lah. Tapi begitu proyeknya nilainya MM-an, miliaran itu, wah itu urusannya berat mas. Change request, nah change request ini harus selalu semuanya perubahan, baik itu berbayar maupun enggak, harus dicatat ke change request. Dan kemudian ada tahapan-tahapannya ya. Ada step-stepnya lagi dalam membuat change request ini. Yang pertama, impact analysis. Jadi ketika ada usulan perubahan, baik usulan perubahan itu bisa dari siapapun di dalam lingkaran stakeholder di project, ini bisa dari manapun gitu. Baik dari vendor maupun dari klien. Dari kita sebagai vendor bisa ngusulin perubahan. Kalau misal dirasa ada yang apa harus dipastikan, harus diimprove misalnya. Nah, ini jangan langsung dikerjakan. Nah, agile ini lebih beresiko terhadap ini. Kadang-kadang karena apa? Salah satu prinsip agile adalah kerja bareng customer, kerja bareng klien. Programmernya ditempatin di klien. Nah, positif memang semua langsung gitu ya komunikasinya tanpa barrier, tanpa penghalang. Tapi negatifnya apa? Kadang-kadang kliennya minta setengah maksa langsung dikerjain sama programmernya. BA-nya nggak diinfo, PM-nya nggak diinfo, nggak tercatat. Nah, begitu meeting setelah sprint kesekian, ya, 3 bulan kemudian, pas dibuka, loh kok ini ada menu-menu yang baru, yang nggak ada di scope. BA-nya baru nyadar. Ini kok mekanismenya kok sudah berubah sekali. Ini nggak ada di scope. Bukan saya nggak pernah bikin ini, BA-nya bingung. Nah, oh ternyata kliennya langsung minta aja, minta diubah ini itu ke programmernya. Nah, ini bahaya. Itu. Jadi setiap perubahan itu harus tercatat. Nah, sebelum melakukan perubahan, lakukan impact analysis. Ini nyenggol kemana? Nah, secara teknikal dulu. Kenanya kemana? Ke modul apa? Nah, database-nya harus berubah enggak? Nah, struktur program bagaimana? Kalau sampai merombak, artinya perubahannya risikonya besar.
Nah, impact-nya dianalisa setelah yakin risikonya seberapa besar, nah baru masuk ke ini, penentuan skop, waktu, dan biaya. Nah, tapi ketika di impact analysis ini, hasilnya itu diinfokan ke si pengusul perubahan dulu. Mas, ini impact-nya kayak gini loh, Mas. Ini ngubah framework aplikasi. Dan itu artinya kita kerja ulang. Anda kasih tahu gitu ke klien. Kerja ulang itu artinya proyeknya double. Panjangnya double. Tambah panjang 2 kali lipat. Nah, resikonya ya gini, dijelasin resikonya. Nah, biasanya klien kalau kita jelaskan dampak-dampaknya, itu akan berpikir ulang. Gitu. Nah, kalau misal dampaknya terlalu apa namanya, apalagi kena ke KPI-nya. Dia KPI-nya waktu pengerjaan, Anda ceritain, wah ini bakal delay 3 bulan gitu. Wah, itu langsung ketakutan biasanya. Kalau KPI-nya budget, Anda ceritain ini bakal nambah sekian ribu dolar. Itu langsung tiarap biasanya ya. Gitu. Nah, lalu tentukan setelah impact analysis, lalu tentukan skopnya seberapa besar, waktu, biaya, dan resource-nya, resource yang diperlukan. Nah, ini semua dicatat di dalam dokumen CR, change request, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, biasanya setelah dokumen ini oke, nah dikirim ke klien. Kirim ke klien, lalu masuk ke proses negosiasi. Nah, negosiasi dengan melibatkan tim purchasing-nya klien. Dinego nanti ini harganya kok sekian, Mas. Ini kan lagi pandemi, beban produksi kan berat, mau dikurangin. Nah, akhirnya terjadi kompromi. Ya sudah, kita kasih diskon 25% lagi dah. Nah, terjadi kesepakatan, kemudian dokumen CR-nya diperbarui lagi dengan harga yang final, tanda tangan ulang. Nah, setelah itu baru dikerjakan, baru ada pengerjaan. Begitu keluar purchase order ya. Jadi dokumen CR ini ketika setelah finalnya dikirim, ini nanti dibalas dengan purchase order gitu dari tim purchasing klien. Nah, begitu PO turun, kerjakan. Nah, ini waterfall gitu. Kalau di agile itu ya kalau pakai mekanisme seperti ini kelamaan. Nego nunggu nyari tanda tangan, nunggu nego harga dan sebagainya. Kelamaan. Ini mekanisme waterfall. Nah, terus mekanismenya agile gimana? Mekanismenya agile ini ya mestinya ya, makanya ini semua tergantung kontraknya sih, tipe kontrak. Tipe kontrak yang ideal untuk agile ini bukan fixed price, tapi time material. Time material itu atau cost reimbursable. Jadi dua tipe ini. Time material atau cost reimbursable ini mirip kalau Anda melakukan renovasi rumah. Renovasi rumah tapi bukan yang borongan ya, yang harian. Nah, ini biasanya tiap sore itu tukangnya ngasih nota ke Anda. Pak, ini tadi beli bata sekian, beli pasir, beli semen, beli paku, dan sebagainya. Lalu biaya tukangnya sekian. Nah, hitung-hitungan tiap sore itu. Terus Anda bayar. Nih, besok beli apa lagi, material apa lagi, genteng apa.
Nah, dia reimburse gitu sih. Mungkin eh, dia beliin dulu si tukang tadi, si mandor tadi ya biasanya. Mandornya beliin dulu. Habis itu di reimburse ke Anda. Makanya namanya cost reimbursable. Nah, ini yang cocok dengan agile. Ada perubahan, dihitung, ya, impact analysis tetap jalan. Nah, penentuan scope time cost tetap jalan. Tapi kerjain dulu. Gitu. Habis itu di reimburse kemudian. Nah, tapi kontrak seperti itu untuk pengerjaan software tidak hampir tidak ada klien yang menggunakan itu karena risiko di klien besar sekali. Nah, begitu ada perubahan-perubahan, tiba-tiba dia dicas, jebret. Nggak ada yang suka dengan kontrak seperti itu. Masalahnya itu. Nah, oke, karena sudah, oh ini masih sedikit, ya, ada sedikit waktu, kita lanjutkan. Nah, scope, time, cost, dan quality. Scope, time, cost ini levelnya sama. Ini segitiga project ya, project triangle. Scope, time, cost. Ini prioritasnya sama. Kalau ditanya mana yang lebih penting, mana yang lebih ini, semuanya sama. Gitu. Ini jawaban standar project management institute. Nah, organisasi project manager sedunia. Anda kalau ujian PMP ya, sertifikasi PMP, ini pertanyaan ini mungkin kadang keluar. Mana yang lebih penting, scope, time, atau cost? Begitu Anda jawab salah satu, salah. Jawabannya adalah semua sama penting. Nah, tapi ketika dibenturin dengan quality, semuanya bisa dikorbankan. Nah, jadi quality ini harus nomor satu. Scope, time, cost tergeser semua oleh quality. Nah, contoh yang baik untuk quality ini ya Toyota. Toyota itu berani sekali dia. Maksudnya bukan berani ya, tapi bertanggung jawab. Mobilnya ada defect-nya, ada bug-nya. Satu aja yang kecil gitu dia berani narik. Gitu. Di seluruh dunia ditarik. Nah, oke, saya absen dulu ya.